Selamat datang di presentasi strategis Garda Depan Perkebunan. Hari ini, kita akan membedah cetak biru operasional dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan. Ini bukan sekedar panduan pemadaman, melainkan strategi integratif untuk memastikan keamanan aset perusahaan dan kontinuitas produksi gula nasional secara berkelanjutan. Mengapa kita harus bertindak tanpa kompromi? Karhutla membawa risiko multidimensi. Secara ekonomi, kita menghadapi kehilangan hasil panen seketika dan gangguan rantai pasok pabrik. Secara ekologis, polusi udara dan degradasi kualitas tanah yang dihasilkan akan berdampak buruk pada produktivitas lahan kita dalam jangka panjang. Memahami musuh adalah kunci. Tebu memiliki anatomi kerentanan yang unik, tumpukan serasah kering sebagai bahan bakar, faktor cuaca ekstrim yang mempercepat penyebaran, hingga faktor kelalaian manusia. Setiap elemen ini saling berkaitan dan membutuhkan pendekatan penanganan yang spesifik. Manajemen bencana kita bertumpu pada 3 pilar utama. Pertama, mitigasi sebagai upaya preventif. Kedua, respons melalui tindakan taktis saat api muncul. Dan ketiga, pemulihan untuk menyelamatkan sisa nilai ekonomi dan mempersiapkan lahan untuk siklus pertumbuhan berikutnya. Pencegahan adalah investasi terbaik. Kita menerapkan benteng pertama melalui pembuatan sekat bakar permanen yang memutus kontinuitas bahan bakar, pengelolaan serasah yang bijak, serta pengawasan intensif melalui menara pantau di titik-titik rawan. Saat api terdeteksi, setiap detik berharga. Alur komando kita dimulai dari deteksi instan, mobilisasi tim tanggap darurat, isolasi area dengan fire break, pemadaman langsung, dan diakhiri dengan mop-up atau pendinginan total untuk mencegah munculnya kembali titik api. Di lapangan, kita mengkombinasikan kekuatan mekanis dan personil. Alat berat bertugas menciptakan isolasi lahan secara agresif, sementara tim serangan langsung menggunakan air bertekanan tinggi atau foam untuk mematikan kepala api dengan cepat dan aman. Strategi pasca api ditentukan oleh satu pertanyaan kritis. Apakah kita dalam musim giling atau luar musim giling? Pada masa DMG, prioritas kita adalah kecepatan tebang angkut untuk menyelamatkan gula. Sedangkan pada LMG, fokus beralih sepenuhnya pada penyelamatan siklus raton melalui pengeprasan batang mati. Inilah periode kritis kita, golden time 24 hingga 48 jam. Tebu yang terbakar mengalami proses inversi gula yang cepat. Jika tidak segera digiling dalam jendela waktu ini, kadar asam laktat akan meningkat drastis, mengakibatkan produk ditolak dan kerugian finansial total bagi unit bisnis. Pada kondisi luar musim giling, kita berpacu menyelamatkan masa depan. Melalui metode cutback, irigasi intensif, dan pemupukan ekstra, kita merangsang tunas bawah untuk tumbuh kembali secara optimal, memastikan target produksi tahun depan tetap terjaga. Memasuki era agriculture 4.0, kita memperkuat pengawasan dengan ekosistem digital. Penggunaan drone thermal dan sensor IoT memberikan data real-time ke Digital Command Center. Hasilnya adalah presisi penugasan armada yang lebih akurat, respons yang lebih cepat, dan keputusan yang sepenuhnya berbasis data, bukan sekedar intuisi. Sebagai penutup, kunci keberhasilan kita adalah sinergi antara keandalan manusia dan presisi mesin. Dengan menjalankan strategi ini secara disiplin, kita tidak hanya memadamkan api, tapi kita menjaga keberlanjutan industri gula tanah air. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke sesi diskusi.